Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kalau muliakan para ibu, para saudara, mugi ingkang ngratosaken pengawasan menika kanthi bersyukur dari Allah Ta'ala kita melaksanakan kegiatan seperti ini dengan kesehatan itu kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala pencipta kita. Dengan kesempatan kita manfaatkan kesempatan untuk melakukan ibadah kepadanya, dan dengan segala potensi yang kita miliki kita manfaatkan untuk melakukan ketaatan. Seperti itulah hakikat syukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga bila mana pengabdian kita kepada Allah Ta'ala tidak bertambah, sementara kenikmatan yang Dia berikan kepada kita terus bertambah, maka hanya sedikit syukur yang kita lakukan kepadanya. Itu menunjukkan antara kenikmatan dan syukur yang kita lakukan tidaklah sebanding. Allah memberikan kenikmatan di setiap waktu, sementara kita lebih sering melakukan syukur dengan waktu yang terjadwal. Ini sering terjadi pada setiap manusia. Kita melakukan ibadah-ibadah, pengabdian-pengabdian, ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan jadwal yang telah kita tentukan. Padahal Allah Ta'ala memberikan kenikmatan itu tanpa jadwal. Karena itulah kita diperintahkan untuk ingat kepada Allah Ta'ala di sepanjang waktu kita. Kapanpun kita mestinya ingat kepada Allah Ta'ala. Dimanapun mestinya kita ingat kepada Allah Ta'ala. Hanya dengan ingat kepada Allah Ta'ala kita akan terjaga dari segala keburukan. Tidak hanya nasib buruk, tapi juga perbuatan buruk. Perbuatan buruk dilakukan manusia karena si pelaku tidak lagi mengingat Allah Ta'ala. Karena dari kebiasaan selalu ingat kepada Allah Ta'ala itulah akhirnya akan muncul rasa mahabbah atau rasa cinta kepadanya, cinta kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang manusia mempunyai rasa cinta kepada Allah Ta'ala, tentu dia akan dengan sukarela mengabdikan dirinya kepada yang dicinta. Karena boleh jadi termasuk kita merasa sudah mempunyai cinta kepada Allah Ta'ala, tapi kita sendiri juga mengakui kalau kita masih sering melakukan kedurhakaan. Kita masih sering melakukan maksiat-maksiat. Kita masih sering bermasalah dengan Allah Ta'ala. Padahal Dia selalu memberikan kasih sayangnya. Maka setelah kita dikenalkan Allah Ta'ala dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, kita diajarkan untuk bersyukur kepadanya. Karena sebelum kita mengenal apapun, Dia telah memberikan segala kenikmatan untuk kita. Sehingga patutlah yang pertama kita lakukan setelah kita beriman adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan syukur yang hakiki, syukur yang sejati itu adalah melakukan ketaatan kepada pemberi kenikmatan, yaitu Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah tuna mujarradir riwayah fabishir. Apabila niatmu dan tujuanmu antara dirimu dan Allah Ta'ala mengenai menuntut ilmu adalah hidayah, apabila kita dengan menuntut ilmu itu mempunyai tujuan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, bukan hanya mendapatkan pengetahuan. Tuna mujarradir riwayah. Riwayah itu artinya cerita. Tidak hanya untuk mendapatkan cerita-cerita, tidak hanya untuk mendapatkan informasi-informasi,
tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, tapi lebih dari itu yang menjadi tujuan kita adalah hidayah. Hidayah dan ilmu itu sangat jauh berbeda. Apabila seorang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, walaupun dia mempunyai ilmu, dia tidak mendapatkan hidayah. Bila seseorang itu dengan ilmu yang dia miliki mempunyai komitmen untuk mengamalkan, untuk menerapkan, untuk mempraktekkan, dan dia di dalam mempraktekkan ilmunya mempunyai tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, berarti dia mendapatkan hidayah. Sesama orang yang mempunyai ilmu, ono sing benar, enten sing boten benar, ono sing tepat, ono sing enggak tepat. Kalau dengan pengetahuan yang dimiliki, dia bisa menerapkan pengetahuannya dan tujuannya adalah Allah, maka itulah hakikat dari ilmu yang mestinya kita dapatkan. Kalau dengan ilmu kita hanya ingin bermegah-megahan dengan orang lain, kita ingin selalu menang debat dengan orang lain, maka hakikatnya dengan niatan yang seperti itu kita sedang berjalan untuk merobohkan agama kita sendiri, seperti dalam keterangan sebelumnya. Jadi niat kita mencari ilmu adalah untuk mendapatkan hidayah, karena tanpa ilmu kita tidak tahu. Ya. Mungkin kita merasa tahu, meskipun kita sadar bahwa kita tidak mempunyai ilmu. Tapi pengetahuan yang seperti itu modelnya tidak akan lengkap. Mungkin saja kita tahu kalau orang memeluk Islam itu wajib melakukan sholat 5 waktu. Hanya itu yang kita ketahui. Kemudian untuk melakukannya ternyata juga membutuhkan ilmu sholat. Bagaimana caranya sholat? Kita harus mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Tanpa mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka sholat yang kita lakukan bisa dipastikan tidak sah. Ya. Nah, kita nggak tahu. Kita sebenarnya ingin sholat karena kita tahu kita wajib sholat. Tapi karena kita nggak tahu caranya, maka kita akan rentan untuk melakukan kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Rentan meninggalkan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Sehingga sholat yang kita lakukan itu menjadi sholat yang tidak sah. Karena itulah kita menuntut ilmu dan tujuannya adalah untuk bisa mengamalkan. Dengan mengamalkan ilmu, kita berharap mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Ta'ala. Fabishir, kalau niatan kita seperti itu, saat kita menuntut ilmu, niatan kita dan tujuan kita adalah mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, tidak hanya sekedar mendapatkan informasi. Maka kata Imam Ghazali, fa'abshir, maka berbahagialah. Karena sesungguhnya malaikat mengepakkan sayap-sayapnya untukmu ketika engkau berjalan. Fa'abshir, mongko bungao sapa sira fa innal malaikata mongko satemene utawa setune malaikat iku tabesutu beber sapa malaikat laka krana sira ajni hataha ing pira-pira suwiwine malaikat ila masyaita ing dalem nalikane utawa tetkalane lumaku sapa sira wahitan al bahri lan satemene pira-pira iwak segara iku tastaghfiru ngunaken ngapura apa hitan al bahri laka maring sira ida saita tekalane tumandang sapa sira walakin yang bagilan tetapi para yoga utawa sayugya laka kedue sira apa antak lama yen to weruh sapa sira qabla kulli syai'in ing dalem sadurunge saben-saben suci annal hidayata ing setuhune utawa sak temene dituduh allati kang utawi allati utawa hidayah iku samratul ilmi wa ilmu iku laha iku tetep ikune jane loro niki. Dadi khobare anna iku laha iku tetep keduwene hidayah
Bidayatun utawi kawitan, wa nihayatun lan pungkasan. Niki diarani wekasan. Nggih. Wekasan iku mbok bilih sami kalian pungkasan. Kelanten kan waktu sasi Suro Sapar nggih. Waktu sasi Sapar niku kan enten Rebo sing disebut Rebo Wekasan. Rebo Wekasan niku Rebo sing paling akhir di dalam bulan Sopar. Rebo Wekasan, Rebo yang paling akhir. Sing paling akhir niku ugi disebut pungkasan. Wa nihayatun lan wekasan. Wa zahirun lan duwe zahir, bagian luar. Wa batinun lan batin, bagian dalam. Wala wusula lan ora tumeka iku maujud, ora ana tumeka iku maujud ila nihayatiha. Ning ikuti maknane kitab ora tumeka ngoten mawon nggih. Ila nihayatiha maring pungkasane hidayah illa ba'da ihkami niku ihkami mestine. Bidayatiha angin sause utawa angin ing dalem sause ngokohaken utawa nguwataken hidayah utawa kawitane hidayah. Wala asura lan ora ana ngambah iku maujud ala batin ya ing atas batine hidayah illa batal wukufi coba ing dalem sause kandhek ala zahiri ing atas zahire hidayah. Kalau dengan ilmu itu kita mempunyai keinginan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Dengan ilmu itu kita ingin tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita ingin melakukan. Kita ingin mengamalkan. Maka sesungguhnya niatan yang seperti itu adalah niatan yang sangat dianjurkan. Bahkan berbahagialah bagi orang yang ketika menuntut ilmu mempunyai niatan yang seperti itu. Karena para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk orang yang seperti itu ketika dia berjalan. Dan ikan-ikan yang ada di dalam samudera memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk orang yang seperti itu ketika dia melakukan aktivitas. Tapi di sini disebutkan dengan domir hitop, domir mukhotob, engkau. Jadi, para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untukmu ketika engkau berjalan. Ikan-ikan di dalam samudera memohonkan ampunan untukmu ketika engkau beraktivitas. Walakin yang bagi laka, tapi seyogianya engkau mengetahui sebelum segala sesuatu. Sebelum meneruskan, sebelum menyelanjutkan, kita harus tahu, atau seyogianya kita tahu, bahwa hidayah atau petunjuk Allah Ta'ala itu yang notabene adalah buahnya ilmu, mempunyai permulaan dan mempunyai pungkasan. Hidayah itu adalah, ini catatannya, hidayah itu adalah apa? Buahnya ilmu. Jadi kalau dengan ilmu yang dimiliki tapi manusia itu tidak mendapatkan hidayah, ibaratnya dia itu hanya mempunyai pepohonan, mempunyai tumbuh-tumbuhan, tapi dia tidak pernah panen karena tidak pernah berbuah. Ini ibarat mengenai ilmu yang tanpa hidayah, ilmu yang tidak diamalkan. Hidayah dari Allah Ta'ala itu mempunyai permulaan dan mempunyai apa? Pungkasan, mempunyai puncak. Selain itu juga mempunyai bagian luar dan bagian dalam. Ini harus kita ketahui. Kita tidak akan sampai pada puncak ilmu, pungkasan ilmu, kecuali setelah mengokohkan permulaannya. Jadi mengenai hidayah itu hampir mirip dengan sebuah bangunan. Bangunan itu akan bisa didirikan dengan lebih tinggi kalau mempunyai fondasi yang kokoh, mempunyai fondasi yang kuat. Kita mustahil mendirikan bangunan berlantai 3 kalau fondasinya hanya batu bata. Okay. Begitu pula hidayah. Kalau fondasi dari hidayah yang ada pada manusia itu sangat lemah, maka hidayah tidak akan mencapai puncaknya. Lalu bagaimana cara untuk menguatkan permulaan hidayah? Kalau cara untuk menguatkan bangunan itu kan kata sing semerlop. Bagaimana hidayah itu bisa mencapai puncaknya? Ini keterangannya ada di belakang insya Allah.
Imam Ghazali akan menjelaskan bagaimana cara menguatkan permulaan hidayah sehingga hidayah yang dimiliki manusia itu bisa mencapai puncaknya. Illa ba'da ihkami bidayatiyah. Tapi kalimat illa ba'da ihkami bidayatiyah ini mesti menjadi catatan. Kita bisa mendapatkan hidayah yang lebih lanjut kalau dasar dari hidayah itu sudah kokoh. Wala athura, kemudian mengenai batin atau bagian dalam dari hidayah, itu baru bisa kita capai setelah kita illa ba'dal wuqufi ala dhahiriyah, setelah kita melakukan standby pada bagian luarnya hidayah. Kalau bagian luar dari hidayah itu sudah kita tekuni, maka ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan bagian dalam dari hidayah. Kalau bagian luarnya saja kita tidak melakukan, tidak mendapatkan, bagaimana mungkin? Atau nggak masuk akal, nggak mungkin kalau kita bisa mencapai bagian dalam dari hidayah. Ini apa saya ruwet? Jadi buatan ruwet deh. Ada beberapa istilah yang masih asing bagi kita mengenai hidayah mawon ya. Hidayah niki selama niki awake dhewe sering krungu, mungkin nggih beberapa kali mengucapkan tapi belum mengetahui definisi. Ini mboten. Tapi jenengan utang letiti yang hidayah itu apa sih? Berarti saya tolak dhisik. Jare saben rakaat salat iku awake dhewe ndonga njaluk hidayah nang Gusti Allah. Dengan ayat ihdinas siratal mustaqim berarti kita minta hidayah. Nah, terus hidayah itu apa? Karena kita juga masih kesulitan untuk memberikan penjelasan mengenai makna hidayah. Kalau diartikan hidayah itu petunjuk, ya. Tapi pengertian dari hidayah itu tidak hanya sekedar petunjuk. Tapi kita sudah mendapatkan penjelasan yang cukup singkat tapi mengena, bahwa bila ilmu itu diamalkan berarti seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ini bisa menjadi parameter untuk kita semua. Kita bisa mendefinisikan diri kita. Kita ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah atau belum? Coba kita lihat antara ilmu yang kita miliki dan amalan yang sudah kita jalankan. Kalau ternyata ilmu-ilmu yang kita miliki itu masih banyak yang belum kita amalkan, berarti hidayah yang kita dapatkan itu juga belum banyak. Tapi kalau ilmu-ilmu yang kita miliki itu ternyata sudah banyak yang kita amalkan, kenapa terus? Kenapa kita merasa bangga? Apa lantas kita merasa lebih tinggi? Tentu saja tidak. Tapi kita patut merasa berbahagia karena ada tanda-tanda mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Okay. Jadi untuk mengetahui kita ini wis entuk hidayah apa durung niku carane gampang, cukup dengan mengetahui antara ilmu dan pengamalan yang ada di dalam diri kita. Kayak dhewe ngerti ilmu ning ngene wis dilakoni apa durung? Ngerti ilmu ning ngene wis dilakoni apa durung? Nggih. Kaya ada sebuah hadis, maka Ibnu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik atau berkata baik, aw liyasmut, atau sebaiknya dia diam saja. Lalu bagaimana dengan kita? Saat kita tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik, kita ini tetap merasa asyik untuk terus berbicara, ataukah lebih memilih untuk diam? Ini sudah bisa menjadi parameter. Kita ini termasuk orang yang sudah mendapatkan hidayah atau belum? Oke. Jangan apa dhewe pas jagongan, pas ngerumpi. Iki nek ngomong terus iki ngrasani wong. Ngrasani wong itu enggak apik. Nek enggak apik berarti apike meneng wae. Lah niki awake dhewe sih iso milih meneng wae napa tetep asik terus nek ngrumpine. Begini ku awake dhewe sampun angsal jawaban. Awake dhewe niki hidayahe sik sak pira. Soalnya nek kadung ketemu besti niku nggih
Wah, niku wis sembarang kali diomong nih. Ngoten niku wis gak ono filter. Omongan sing apik, omongan sing gak apik, kuwabe diomongnya. Padahal kita kadang juga sadar sebagian yang kita katakan itu tidak baik. Tapi karena kita sudah merasa asyik dengan obrolan, kita lebih sering melanggar. Wis kayak asyik jalan terus ngoten nggih. Terus barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini sudah kita lakukan atau belum? Mungkin sudah banyak yang melakukannya. Karena antar tetangga itu kalau rukun berarti sudah bisa saling memuliakan. Kemudian yang terakhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini contoh kecil mawon. Kita ini termasuk orang yang sudah bisa mengamalkan atau belum. Kalau ternyata kita sudah bisa mengamalkan, bersyukurlah kita, berbahagialah kita. Karena ada tanda-tanda bahwa diri kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kemudian tadi dikatakan bahwa hidayah itu mempunyai permulaan dan puncak. Juga dikatakan bahwa hidayah itu mempunyai bagian luar dan bagian dalam. Dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu mempunyai ibarat fisik dan jiwa. Wow, kan sempat kita bicarakan bahwa tidak semua ibadah yang kita lakukan itu tujuannya baik. Dan sebaliknya, tidak semua aktivitas biasa yang kita lakukan itu kualitasnya juga biasa. Boleh jadi aktivitas biasa itu menjadi ibadah. Sementara ibadah yang kita lakukan tidak bernilai ibadah. Karena apa? Karena segala sesuatu itu mempunyai bagian luar dan bagian dalam, termasuk hidayah. Kalau kita ingin mencapai bagian dalam, bagian luarnya juga harus kita urusi terlebih dahulu. Ya, bagian luarnya harus kita urusi. Kadang yang itu duaki, ada yang mempunyai pandangan yang penting bisa sampai pada Allah Ta'ala, walaupun tidak melakukan ibadah. Ini kan daki ya. Bagian jobone wae nggak dicekeli, bagian jobone wae nggak dijumenengi, lah kok ngerasa bagian jerone iso diraih. Kadang saking daki ini ku tiang dianggap wali, padahal nggak tahu lakoni syariat. Sementara kita sebagai manusia dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam berhubungan dengan sesama manusia, bagian luar itu sangat penting. Bagian luar itu sangat penting, tidak kalah dengan bagian dalam. Contohnya ngeten, awake dhewe niki dalam berhubungan dengan tetangga, pas tonggo gata hajat, awake diundang tahlilan, napa cukup awake dhewe nekani karo perasaan tok, karo batine tok, bayangne melu tahlilan, terus awake iki tetep nang omah, awake dhewe awake enggak teko, napa cukup ngoten niku? Kan mboten cukup. Mas yo atine gak duwe niat elek, gak duwe kerentek elek, bahkan niatnya selalu api, karepe selalu api, tapi di dalam berhubungan dengan sesama manusia kita nggak cukup hanya dengan menggunakan batin. Diundang rapat gak tekot, alasannya jiwaku wis teko kono, umpamane ngoten. Sementara apakah cukup dalam melaksanakan rapat itu kita hanya menggunakan jiwa, gunakan jiwa. Jadi kabeh meneng batin dhewe-dhewe. Boten niku ora saged dilampahi. Tentu boten saged. Begitu pula ketika kita diundang untuk makan, kan nggak cukup kalau kita melaksanakan hanya dengan di batin saja. Semuanya harus kita lakukan dengan melibatkan
badan atau fisik. Begitu pula melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah-ibadah itu ada yang melibatkan fisik. Tapi kalau urusan ibadah itu, meskipun dalam pengerjaannya itu lebih dominan dilakukan oleh badan, tapi setiap ibadah itu pasti melibatkan batin, melibatkan hati. Walaupun sholat itu kalau menurut mata hanya gerakan dan ucapan, tapi bila dilakukan dengan tanpa niat, maka sholat itu akan menjadi sholat yang tidak sah. Okay. Secara zahir, awake dhewe maca takbiratul ihram, mari takbiratul ihram, maca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud sampai akhirnya salam. Tapi ternyata semua itu tidak diawali dengan niat, maka semua itu dianggap bahwa tidak sah. Karena itu termasuk hidayah. Hidayah itu mempunyai bagian luar dan bagian dalam, mempunyai permulaan dan mempunyai puncak. Wa ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Itu jarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Dan ingat, aku adalah orang yang memberikan isyarat kepadamu mengenai permulaan hidayah, supaya engkau bisa menguji dirimu dengan permulaan hidayah itu, dan bisa menguji hatimu. Kemudian onggese makna jawane dereng. Wahalan eling-eling ana utawi ingsun iku musyiron wong kang awe weruh utawa wong kang awe isyarat alika ing atase sira hidayati kelawan kawitane pituduh utawa hidayah. Itu jariba supaya jajal sapa sira biya kelawan hidayah kawitane hidayah rasaka ing nafsu sira tawak sira. Patam tahina lan nguji sapa sira biya kelawan hidayah babaka ing ati sira. Nah, sesuai dengan nama kitab ini dinamakan Hidayatul Hidayah, artinya permulaan petunjuk atau permulaan hidayah. Dengan konsep-konsep yang ada di dalam kitab ini, kita bisa menguji diri kita dan hati kita. Apakah hati dan diri kita bisa menerima atau justru menolaknya? Kemudian kita pun bisa tahu apakah kita ini mau memahami dan menerapkan permulaan hidayah atau permulaan petunjuk itu. Pain sotafta mengkala menemu sapa sira wal bata ing ati sira ilaiha maring hidayatul hidayah mailan ingkang condong utawa hal ingkang condong ora sakalan ing nafsu sira dia kelawan hidayatul hidayah mutawian ingkang utawa hal kang nurut utawa tunduk wala halan maring hidayatul hidayah qabilatan ingkang nrimo Baduna kamu pengalapo sapa sira atta perlu ing munggah ilan nihayati maring pira-pira pungkasan watawul gula lan sluluk fi biharil ulumi ing dalem pira-pira segorone ilmu ing dalem ngeten iki jarteni segarane pira-pira ilmu wa in sotafta lan lamun nemu sapa sira lah Paul tenginggil niku sing tulisane sedafta, mestine tulisane kados sing ngisor niki. Sedafta nggih. Mantune sod enten alif. Tanpa tasdid. Fain sedafta, mongko lamun nemu sapa sira kol baka ing ati sira inda muwajahatika. Ing dalem nalika madhep sira iya maring hidayatul hidayah. Ya kelawan nasu musawifan hale kendho utawa menunda-nunda. Babil amali lan kelawan nglakoni bimuktadoha kelawan katerapane hidayatul hidayah umatilan hale suwe fa'lam mengko weruh sapa sira anna nafsaka ing setuhune nafsu sira alma ilata kang condong ila talabil ilmi maring muring ilmu luru ilmu ya hiyo nafsaka iku an nafsu al ammaratu kang ngajak-ngajak utawa kang akeh perintai ngajak niki disui kelawan Allah niki konsep-konsep yang ada di dalam kitab ini disebut sebagai hidayatul hidayah apa permulaan petunjuk dari Allah Ta'ala
untuk mencapai yang lebih tinggi, kita harus menerima konsep yang ada di dalam kitab ini. Karena kitab ini adalah konsep permulaan hidayah atau petunjuk dari Allah Ta'ala. Kita coba mempelajari kitab ini. Tapi ya kalau ilmu itu mestinya bukan dijadikan percobaan. Kita pelajari kitab ini, kemudian kita bisa melakukan cek, bisa melakukan tes pada diri kita sendiri. Dengan konsep-konsep yang ada di dalam kitab ini, kira-kira hati kita condong dan menerima, ataukah sebaliknya? Kemudian nafsu kita atau diri kita terhadap kitab ini mutawiatan, tunduk, atau justru sebaliknya, walahaqobilatan. Begitu pula diri kita ini mau menerima atau tidak dengan konsep yang disajikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini. Kalau ternyata hati kita mempunyai kecenderungan pada kitab ini atau permulaan hidayah ini, nafsu kita atau diri kita terhadap kitab ini ternyata patuh dan tunduk, begitu pula qabilatan, mau menerima, maka kata Imam Ghazali, fadhunaka tatallu'a, maka ambillah jalan untuk naik bilang nihayati, menuju pungkasan atau menuju puncak yang lebih tinggi. Nggih. Nek awake dhewe kalian konsep kitab Hidayatul Hidayah niki saged nrimo, bahkan napa ndadare condongan, bahkan saged tunduk dan nurut, maka kita dipersilakan oleh Imam Ghazali untuk naik pada jenjang yang lebih tinggi. Kita akan bisa menggapai posisi yang lebih tinggi dari hidayah atau petunjuk yang diberikan Allah Ta'ala. Begitu pula kata Imam Ghazali, selain dipersilahkan untuk naik pada level yang lebih tinggi, kita juga dipersilahkan untuk menyelam ke dalam samudera ilmu. Nggih. Awake dhewe iso nrimo konsep yang ada di dalam kitab ini, maka monggo sakersa kalau kita ingin mendalami ilmu. Bahkan di dalam kitab ini ungkapannya adalah watawul fi biharil ulum, menyelam ke dalam samudera-samudera ilmu. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak bisa menerima konsep yang ada di dalam kitab ini, sementara kalau kita ingin tetap menuntut ilmu, maka itu kembali pada keterangan-keterangan sebelumnya. Hakikatnya, kalau di dalam menuntut ilmu ternyata kita salah niat, sebenarnya kita sedang berjalan menuju keruntuhan. Bain sodaf takol baka inda muwajadika iya biya musawifan. Kemudian coba kita melakukan tes. Kalau terhadap konsep-konsep yang ada di dalam kitab ini ternyata hati kita menunda-nunda untuk mengamalkan, wabil amali bimutabaha mumatilan, bahkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang ada di dalam kitab ini kita tidak kunjung mengamalkan, tidak ngelakoni. Berarti kalau menunda-nunda dan tidak kunjung melaksanakan niki sakjane ati niku tasih saged nrimo nggih, tasih saged nrimo. Atine nrimo tapi untuk memulai kita menunda-nunda. Atine nrimo tapi untuk mengamalkan kita tidak kunjung memulai. Kalau seperti itu keadaannya bagaimana? Fa'lam anna nafsakal ma'ila ila talabil ilmi yan nafsul ammaratu bisu'i. Kalau keadaannya seperti itu, maka ketahuilah bahwa nafsumu yang condong untuk menuntut ilmu itu adalah nafsu yang banyak mengajak untuk melakukan keburukan. Nggih. Nyawa dhewe nang konsep kitab niki kate nglakoni kok napa wau menunda-nunda. Dan nunda-nunda berarti tasik napa? Tasik koron nerimo. Sebenarnya hati ini masih mempunyai kecenderungan, kecondongan. Tapi mungkin saja kita menganggap untuk melaksanakan dengan segera rasanya cukup berat.
sehingga kita menunda-nunda, nggak satset, nggak cak-cak gitu. Nah kalau yang ngono itu jari Imam Ghazali, berarti awakmu nek golek ilmu itu sebenarnya nafsumu adalah nafsu yang banyak mengajak pada keburukan. Waqatin tahabat mubi'atan lisyaitonil lain, dan waqatin tahabat lan teman-teman gumregah apa nafsu mubi'atan hale taat hale nurut lisyaitoni maring setan Allah ini kang den laknat, Allah ini kang den laknat. Dan sebenarnya kalau dengan konsep yang ada di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini, kita ternyata tidak kunjung mengamalkan, kita terus menunda-nunda, tidak satset. Selain itu adalah bukti bahwa nafsu kita adalah nafsu yang banyak mengajak keburukan, padahal kecondongan kita adalah menuntut ilmu, ya. Kecondongannya jelas menuntut ilmu. Tapi kalau kita terhadap konsepnya Hidayatul Hidayah tidak segera melaksanakan, maka sebenarnya nafsu kita adalah nafsu yang banyak mengajak keburukan. Dan nafsu kita sebenarnya adalah nafsu yang nurut atau tunduk pada setan yang dilaknat. Jadi ini enten beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengetahui posisi kita. Yang pertama mengenai kesempatan untuk mencapai hidayah dengan level yang lebih tinggi. Yang kedua, untuk menyelam ke dalam samudera ilmu. Apakah kita mempunyai kesempatan? Jawabannya adalah bagaimana penerimaan kita dan penerapan kita terhadap kitab Hidayatul Hidayah niki. Nah terus konsepnya nopo lah niki perlu membaca lebih jauh. Niki tasik permulaan ya. Niki tasik mukadimah. Jadi keterangan di dalam mukadimah memberikan penjelasan kepada kita bahwa hidayah tadi sampun dibahas mengenai perbedaan antara hidayah kalian ilmu, ya. Perbedaan antara hidayah kalian ilmu. Nah, ilmu itu pengetahuan, nah, hidayah itu nopo ngelakoni. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu antara ilmu dan hidayah. Tapi gambarannya lebih mudah seperti itu, pengetahuan dan ngelakoni. Kalau dengan pengetahuan kita bisa ngelakoni, ya berarti kita mendapatkan hidayah. Kan kadang tiang niku nggak ada ilmu nih mek digawe nambahi wawasan tok ya. Ilmu nih mek digawe apa bahan pengetahuan tok. Tapi tidak sampai pada tekad untuk mengamalkan. Yang yang menjadikan ilmu sebagai prinsip di dalam kehidupan itu mboten kathah ya. Kalau kita ingin ilmu kita itu bermanfaat, kita harus mempunyai tekad untuk menjadikan ilmu sebagai prinsip di dalam kehidupan kita. Sementara antara yang baik dan yang buruk itu sudah jelas. Kadang kita lebih memilih yang buruk karena yang buruk itu mengasihkan, karena yang buruk itu menyenangkan. Kalau kehidupan kita masih seperti itu, berarti kita selama ini dengan ilmu yang kita miliki masih belum bisa menjadikan ilmu sebagai pedoman, sebagai prinsip di dalam menjalani kehidupan. Yeah. Jadi niki awake dhewe iki bisa nggak mendapatkan hidayah yang lebih tinggi? Bisa nggak kita menyelam ke dalam samudera ilmu dengan penyelaman yang lebih dalam lagi? Yang menentukan adalah bagaimana penerimaan kita terhadap kitab ini. Mengenai bagaimana isi kitab ini, insya Allah kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tapi bisa disimpulkan di dalam kalimat yang terakhir tadi, kalau hatimu di saat menemukan permulaan hidayah atau konsep-konsep yang ada di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini dalam keadaan menunda-nunda untuk mengamalkan, maka ketahuilah bahwa motivasimu di dalam menuntut ilmu itu bisa jadi sebuah nafsu yang sebenarnya lebih banyak mengajak pada keburukan. Dan sebenarnya nafsumu itu adalah nafsu yang tunduk dan menurut pada
setan yang dilaknat. Allah alam bisawab. Dan yang jadi garis besar adalah mengenai niatan di dalam menuntut ilmu, karena itu akan sangat menentukan pada akhirnya kita ini mendapatkan petunjuk Tuhan atau justru mendapatkan laknat Tuhan. Ini kembali pada niatan kita masing-masing. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yakin amal kita fi mazidaya wa tanah alhamdulillah min bagi jalani juga al-sulani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan fi nabiyyan jamil awal afatan bila nabiyyan jamil hajat arwahil nabiyyan jamil sayyat fa nabiyyan ala darajat wa nabiyyan sallallahu alaihi jamil khairat wa hayat ba'da mamat. Allahumma alimna bima yanfa'una wa fa'na ma lam tanaya wa lima ibrahim alimna fa inna sulaiman fa inna Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu min syarri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.